Do you think Bitcoin bounces from here or is it over? Yeah, I think the people who are involved with Bitcoin have to take another stand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Bitcoin nih teman-teman ya. Kenapa Didi membahas Bitcoin teman-teman ya? Karena Bitcoin adalah Indo Crypto teman-teman ya. Jadi wajib hukumnya Didi itu harus mengupdate terus mengenai perkembangan dan news Bitcoin saat ini teman-teman ya. Karena memang diketahui saat ini market sedang longsor teman-teman ya. Oke, lalu ada apa aja sih mengenai news dan sentimen-sentimen mengenai Bitcoin? Nanti bakal dibahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah lama, langsung kita kepoin. Jedison. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di coin market cap, di mana saat ini Bitcoin terpantau mengalami minus 0,88%. Tepatnya saat ini Bitcoin berada di area 20.000 US dollar, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya, untuk rata-rata market altcoinnya, teman-teman ya, itu juga mengalami minus semua ya, karena memang induk dari kripto itu saat ini sedang berdarah, teman-teman. Oke. Nah, lalu ada sentimen apa sih Bang mengenai si Bitcoin ini? Langsung kita kepoin. Jedison. Oke teman-teman, di sini dikutip dari bitcoin.com ya, di mana miliarder Jeffrey Gundlach teman-teman yang mengatakan dia tidak akan terkejut sama sekali nih jika Bitcoin turun ke 10.000 US dollar teman. Oke, jadi ini nih dia orangnya teman ya, seorang miliarder Jeffrey Gundlach ini teman. Oke, jadi di sini ya, Jeffrey Gundlach ini dikenal sebagai CEO Double Line ya di sebuah perusahaan teman-teman. Dia juga dikenal sebagai raja obligasi yang mengatakan dia itu tidak akan terkejut sama sekali nih jika harga Bitcoin ya akan turun ke rate 10.000 US dollar teman-teman ya. Nah, tentunya ini bisa menjadi pertanyaan ya buat para pemain kripto ya kalau mendengar berita ini ya. Kenapa seorang Jeffrey Gundlach ini sampai sebegitu yakinnya ya bahwa Bitcoin itu bisa mencapai 10.000 US dollar ya. Bahkan dia itu tidak kaget kalau Bitcoin nantinya akan mencapai 10.000 US dollar. Nah, kira-kira apa sih alasan dari si Jeffrey Gundlach ini ya, atau dikenal sebagai CEO Double Line di sebuah perusahaan dan dikenal juga sebagai raja obligasi teman-teman. Jadi di sini dijelaskan teman-teman ya. Jadi pada saat wawancara dengan CNBC ya pada hari Rabu teman-teman. Jadi investor atau miliarder Jeff Gundlach ini ya membagikan pandangannya mengenai Bitcoin dalam wawancaranya. Dan saat ini ya diketahui untuk aset dan kepemilikan dari miliarder Jeff Gundlach ini ya sebesar 130 miliar US dollar ya teman. Dan dia itu juga seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, disebut raja obligasi karena dia itu pernah muncul di sampul Barron ya pada tahun 2021 sebagai raja obligasi baru teman. Nah, dan di sini ya investor institusional itu menobatkan sebagai Money Manager of the Year ya pada tahun 2013, dan Bloomberg Market juga menobatkan dia sebagai salah satu the 50 most influential teman ya pada tahun 2012, 2015 dan 2016. Dan menurut Forbes ya, kekayaan bersihnya saat ini ya itu adalah sekitar 2,2 miliar US dollar teman ya. Jadi kalau kita melihat dari backgroundnya dari seorang Jeff Gundlach ya, atau seorang investor miliarder yang dikenal sebagai raja obligasi ini ya teman-teman ya. Jadi melihat dari banyak yang menobatkan dia ya sebagai Money Manager of the Year, dan ada the vital most influential, dan bahkan ada yang menobatkan dia sebagai raja obligasi juga teman-teman ya. Sepertinya background dari Jeff Gundlach ini nggak main-main ya. Nah, lalu alasan Jeffrey Gundlach ini apa sih ya? Kenapa dia itu kok nggak kaget ketika katanya Bitcoin itu akan menyentuh di 10.000 US dollar teman. Nah, ini alasannya teman. Di sini ya dia itu menjelaskan bahwa ketika harga Bitcoin turun di bawah 30.000 US dollar ya, grafiknya itu menunjukkan bahwa 20.000 US dollar akan terjadi dengan cepat, dan itu terjadi teman ya. Menekankan bahwa tren kripto jelas tidak positif. Gundlach berpendapat seperti itu teman. Jadi menurutnya teman ya,
kenapa si Jeffrey Gundlach ini tidak kaget ya kalau nantinya si Bitcoin ini akan turun ke 10.000 US dollar, karena dia itu melihat dari histori sebelumnya ya, bahwa katanya ketika Bitcoin itu menyentuh 30.000 US dollar ya, seperti kemarin teman-teman ya, itu dia itu melihat grafiknya akan menunjukkan ke 20.000 US dollar akan terjadi dengan cepat katanya, dan ternyata itu benar-benar terjadi. Ya, makanya di situ dia itu menekankan bahwa tren kripto itu jelas tidak positif ya teman-teman untuk saat ini. Oke, dan dia itu berkata, saya tidak optimis dengan 20.000 US dollar atau 21.000 US dollar pada Bitcoin. Saya tidak akan terkejut sama sekali jika harganya mencapai 10.000 US dollar per Bitcoin teman-teman ya. Oke, jadi ini pernyataannya dia mengenai pandangannya terhadap market kripto Bitcoin saat ini. Oke, dan menariknya di sini ya, Gundlach itu sudah memprediksi ya pada bulan Januari yang dulu ya, ketika BTC itu sedang trading di area 42.000 US dollar teman-teman ya. Dia itu sudah memprediksi bahwa Bitcoin itu akan menyentuh 25.000 US dollar teman. Oke, itu pada bulan Januari. Dan pada bulan Juli tahun lalu ya, dia itu memperkirakan bahwa harga Bitcoin akan turun di bawah level 23.000 US dollar teman-teman ya. Dan dia itu menyatakan, saya merasa Anda akan dapat membelinya di bawah 23.000 US dollar lagi teman-teman ya. Jadi prediksinya itu benar-benar tepat ya teman-teman ya, mengenai seorang miliarder Jeffrey Gundlach ya teman-teman, yang dikenal sebagai raja obligasi ini teman-teman. Oke, jadi ini sentimen yang cukup negatif ya mengenai kondisi market Bitcoin saat ini. Oke, next berita berikutnya. Oke, untuk berikutnya dikutip dari U2Day, di mana Jim Cramer mengharapkannya Bitcoin turun ke 12.000 US dollar. Dan di sini Yuri Mokchen menjelaskan tuan rumah CNBC yang terkenal mengharapkan BTC untuk terus turun menjadi 12.000 US dollar. Kata Novak dan Taylor berusaha mencegah penurunan lebih lanjut katanya teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita ketahui ya, si Jim Cramer ini ya sebelum-sebelumnya itu sangat excited ya atau positif terhadap Bitcoin. Namun kalau kita melihat dari judulnya ini teman-teman ya, Jim Cramer mengharapkan Bitcoin turun ke 12.000 US dollar. Ini menunjukkan sikap skeptis Jim Cramer ya dengan market cryptocurrency saat ini teman. Nah, alasannya apa sih kira-kira? Langsung kita kepoin aja ya. Nah, di sini jelaskan ya, tuan rumah membagikan skeptisnya ya tentang pembalikan Bitcoin dan mulai naik ya. Dia menyebutkan bahwa penampilan baru-baru ini dari Mike Novak dan Galaxy Digital atau CEO MicroStrategy Michael Saylor ya di CNBC awal pekan ini adalah sebuah stand show katanya teman ya. Nah, di sini juga dijelaskan nih bahwa katanya Jim Cramer tuh juga menunjukkan sikap skeptisnya nih terhadap cryptocurrency ya. Bahkan dia menyebutkan katanya penampilan dari Mike Novak dan CEO MicroStrategy atau Michael Saylor ya, yang saat ini dikenal sangat bullish terhadap Bitcoin ya, itu merupakan penampilan sebuah stand show teman-teman ya, menurut si Jim Cramer teman-teman. Nah, di sini dikutip dari akun Twitter Squad CNBC teman ya, dimana di sini inti dari hasil wawancara CNBC dan Jim Cramer ini teman-teman ya, dimana si Jim Cramer tuh bilang nih, saya pikir harganya akan mencapai 12.000 US dollar, dimana sebelum kegagalan ini dimulai, kata Jim Cramer, di Bitcoin BTC teman-teman ya. Oke, jadi intinya di sini ya, saat diwawancari oleh media CNBC ya, Jim Cramer tuh mengatakan, saya pikir harganya akan mencapai 12.000 US dollar. Intinya Jim Cramer di sini memprediksi bahwa Bitcoin itu akan turun ke harga 12.000 US dollar teman-teman. Oke. Jadi itu inti dari wawancara CNBC ini teman-teman ya, mengenai pendapat Jim Cramer tentang Bitcoin teman-teman ya. Oke, untuk berita berikutnya teman-teman dikutip dari U2Day ya, katanya penurunan Bitcoin di bawah biaya penambangan rata-rata dapat mengganggu pasar. Inilah alasannya katanya teman-teman. Oke, menurut Arman Syarian ya, probabilitas penambangan Bitcoin turun lebih jauh setiap hari karena saat menjadi sepenuhnya tidak menguntungkan teman-teman. Oke, jadi intinya di sini teman-teman ya, ketika terjadi ketidakseimbangan ya antara pengeluaran dan pendapatan teman-teman, otomatis itu akan menyebabkan ketidakstabilan teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan ya, menurut data dari pasar CryptoRank ya dan pelacak on-chain ya, profitabilitas penambangan Bitcoin turun ke titik terendah nih karena pasar terus bergerak di bawah tekanan berat dari bearish teman-teman. Dengan penambangan Bitcoin yang tidak menguntungkan ya, pasar mungkin menghadapi kondisi dan peristiwa yang sudah lama tidak kita lihat, dan beberapa di antaranya mungkin berakhir dengan bullish teman-teman. Jadi di sini ya, menurut CryptoRank dan pelacak on-chain teman-teman ya,
profitabilitas penambang Bitcoin ya, atau pendapatan penambang Bitcoin itu turun ke titik terendah teman-teman ya, karena akibat tekanan pasar bearish teman-teman. Nah, karena penambang Bitcoin ini saat ini sudah tidak diuntungkan teman-teman, jadi otomatis ini akan menurunkan minat dari mining Bitcoin itu sendiri teman-teman. Di sini jelaskan ya, tekanan jual dari penambang berkurang teman-teman ya. Jadi di sini ya, sementara poin ini itu spekulatif, jadi sifatnya tekanan jual dari penambang berkurang itu sifatnya itu masih spekulatif teman-teman. Ini adalah fakta yang diketahui secara luas ya, bahwa pedagang dan investor cenderung menahan posisi rugi lebih lama daripada untung, terutama setelah kerugian mereka berubah menjadi untung ya. Aturan yang sama dapat diterapkan pada penambangan yang tidak akan menjual kepemilikan mereka dengan kerugian, terutama jika mereka memiliki cadangan teman. Jadi saat ini teman-teman ya, para pedagang dan investor itu cenderung menahan posisi rugi teman di market bearish saat ini teman ya. Namun ini masih sifatnya itu baru spekulasi teman ya. Tergantung nantinya apakah para pedagang dan investor ini kuat untuk menahan gejolak market bearish saat ini teman. Ketika kuat ya ada kemungkinan mereka akan menahan terus teman. Nah, ketika nggak kuat ya mereka otomatis akan menjual teman ya. Dan ini akan mengakibatkan tekanan jual yang cukup besar nantinya teman ya, ketika para pedagang retail dan investor cryptocurrency itu sudah tidak kuat untuk menahan asetnya di market bearish saat ini teman. Oke. Nah, di sini dijelaskan nih, dengan Bitcoin yang ditambang dengan harga yang lebih tinggi daripada yang bisa mereka jual di pasar ya. Penambang itu katanya di sini tuh lebih cenderung menyimpan koin mereka nih daripada menjualnya ya. Semata-mata untuk menutupi sebagian dari pengeluaran mereka cuy. Namun di sini ya sayangnya ini adalah pedang bermata dua ya, karena kemungkinan besar kita akan menghadapi tekanan jual yang lebih besar setelah Bitcoin mencapai harga impas penambang ya, yang memungkinkan mereka untuk menutupi semua biaya penambangan mereka teman-teman. Oke. Jadi di sini maksudnya teman-teman ya, ketika pendapatan penambang itu impas dari yang mereka keluarkan ya untuk biaya menambang itu sendiri teman-teman ya, otomatis hasil dari penambangan atau mining Bitcoin itu ya mereka jual teman-teman ya. Kalau sebelumnya mereka itu pertahankan ya, karena memang kalau dulu ya harga Bitcoin itu lebih besar daripada yang bisa mereka jual di pasar teman-teman. Nah, kalau saat ini ya harga Bitcoin itu cenderung menurun dan itu menyebabkan berkurangnya pendapatan mereka teman-teman. Ketika di titik tertentu ya pendapatan hasil menambang mereka impas dengan biaya penambangan atau mining Bitcoin mereka teman-teman, otomatis pendapatan mereka itu mau nggak mau akan dijual teman-teman ya, untuk menutup biaya penambangan tersebut. Jadi hal ini yang akan menjadi momok menakutkan teman-teman ya, akan menjadi tekanan jual yang lebih besar di market Bitcoin ya, ketika memang benar ya para penambang itu mencapai titik impas ini teman-teman. Oke, jadi ini cukup banyak banget ya sentimen-sentimen negatif mengenai pasar teman-teman. Dan mengenai penambang ini ya adalah imbas dari sentimen negatif pasar juga teman-teman. Oke, next berita berikutnya. Oke, di sini dikutip dari CoinMarketCap ya, dimana crypto winter ya, atau musim dingin kripto teman-teman, ini berbeda dengan 2018 kata kepala riset CoinMarketCap ya. Jadi ini alasannya tahu. Nah, di sini dijelaskan nih, investor lebih cenderung menjual dan mengkristalkan kerugian ketika mereka yakin pasar akan jatuh lebih jauh ya, merusak mentalitas dan holder katanya teman-teman. Jadi menurut kepala penelitian CoinMarketCap ya, katanya kripto itu lebih dekat ke bagian bawah daripada aset lainnya katanya teman-teman. Nah, hal tersebut itu juga tak jauh dari sentimen yang disebabkan oleh tragedi kemarin Terra Luna teman-teman ya, yang banyak menjatuhkan aset investor ya, bahkan banyak investor yang dibikin kere mendadak ya karena kejadian Terra Luna tersebut teman-teman, dan itu sangat membuat sentimen negatif ya terhadap dunia perkriptoan ini teman-teman ya. Dan di sini Alice Lee juga menunjukkan bahwa adanya fakta Bitcoin itu telah jatuh 30% ya dalam seminggu terakhir teman-teman. Katanya itu semua peristiwa ini telah memungkinkan untuk menilai sentimen negatif tingkat tinggi di pasar cryptocurrency teman-teman. Oke, jadi memang benar ya, saat ini tuh pasar kripto dilanda sentimen negatif teman-teman ya. Hal itu menyebabkan harga kripto itu masih diambang kelongsoran lagi teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati banget ya untuk masuk saat ini ya, karena sentimen negatif itu cukup banyak banget ya, dan ini ada kemungkinan akan adanya tekanan jual yang lebih besar teman-teman. Oke.
Dan menurut Liu juga teman ya, dia itu juga menunjukkan bagaimana crypto fear dan greed index ya telah jatuh ke 7 minggu ini ya, menunjukkan ada ketakutan ekstrim nih di antara investor katanya teman. Dan menurutnya juga ya, ini adalah level terendah yang pernah dia lihat ya sejak Maret 2020 teman-teman ya. Jadi sejak Maret 2020 sampai sekarang teman-teman, menurut Liu ini ya teman-teman, ini adalah level terendah yang pernah dia lihat teman-teman ya untuk penurunan cryptocurrency atau Bitcoin ini teman-teman. Dan menurutnya juga ya, musim dingin kripto atau musim crypto winter ini teman-teman ya berbeda dengan yang disaksikan pada tahun 2018 ya, ketika BTC jatuh lebih dari 80% dalam lebih dari setahun teman-teman ya. 80% tuh dalam satu tahun lah, ini 7 hari 30% ya. Wah ya, ini cukup lebih cepat ya penurunannya untuk kali ini teman-teman ya. Dan dia tuh mengatakan nih, untuk pertama kalinya kripto masuk ke pasar beruang ketika pasar global juga diperkirakan akan masuk ke pandangan negatif ya. Ketika prospek ekonomi global tidak cerah, itu memperkuat ketakutan di kripto teman-teman ya. Jadi prospek ekonomi global itu tidak cerah ya teman-teman, itu akan menimbulkan ketakutan tersendiri untuk mengenai investasi di cryptocurrency teman ya. Kita lihat ya untuk ekonomi global, karena ada memang peperangan teman-teman yang merembet gitulah teman-teman ya, itu menyebabkan ketidakstabilannya ekonomi global yang menyebabkan banyak negara mengalami inflasi teman-teman. Dan ini juga akan menjadi salah satu ketakutan di pasar cryptocurrency ya, ketika pasar ekonomi global itu kondisinya itu tidak memungkinkan gitu teman-teman. Karena hal tersebut teman-teman ya, menurut analisasi Liu ya, dia itu menjelaskan bahwa ini akan merugikan kripto dalam 2 cara katanya teman-teman. Cara yang pertama ya, investor tuh lebih cenderung menjual dan mengkristalkan kerugian ketika mereka yakin pasar akan jatuh lebih jauh, merusak mentalitas holder katanya teman. Dan kedua, ada sedikit keinginan untuk membeli penurunan pada level saat ini ketika harga diperkirakan akan turun lebih jauh teman-teman. Oke. Jadi intinya di sini teman ya, akibat ekonomi global yang statusnya ini masih gonjang-ganjing juga, yang cenderung tidak cerah ya menurut Liu ini teman ya, itu akan memperkuat ketakutan di dunia cryptocurrency teman. Menurut analis Liu teman, ini menimbulkan 2 cara yang akan merugikan kripto teman. Yang pertama itu investor lebih cenderung menjual teman ya, ketika mereka yakin pasar akan jatuh lebih jauh teman-teman. Dan tentunya ini juga akan merusak mentalitas holder. Dan yang kedua teman-teman ya, hal ini tuh juga menyebabkan pembelian penurunan itu semakin berkurang teman-teman ya. Karena market global oleng teman-teman ya, jadi orang itu merasa ketakutan di dunia kripto, alhasil menyebabkan kalau biasanya saat penurunan banyak yang serok teman ya, saat ini tuh saat penurunan sedikit yang serok teman-teman. Jadi ada rasa ketakutan ya melihat kondisi market global saat ini. Oke, jadi kesimpulannya teman melihat dari semua news ya teman-teman ya yang sudah diinfokan tadi teman-teman ya, saat ini kondisi Bitcoin tuh benar-benar mengalami tekanan bearish yang cukup besar teman. Jadi buat kalian yang masuk di momen-momen saat ini harus berhati-hati lagi dan selalu lakukan doyuan riset kalian mengenai perkembangan market cryptocurrency saat ini. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.